Dan dampak telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Luana, inilah Jurnal. Saya tidak akan menyerah oleh mafia, spekulan, apalagi dalam keadaan tinggi, harga-harga tinggi seperti ini. Minyak goreng masih mahal dan langka, padahal Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk segera menuntaskan masalah mahal dan tingginya harga kebutuhan pokok itu. Benarkah ada mafia minyak goreng seperti yang dikatakan Menteri Perdagangan atau tidak tepatnya regulasi tata niaga yang menjadi kendala utama? Lengkapnya dalam ulasan Wartik News bersama saya Yeno Maulana. Minyak goreng langka dan mahal menjadi sumber suatu masalah yang membuat resah masyarakat beberapa bulan terakhir. Bagaimana tidak, dampaknya langsung dan nyata dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Lalu apa solusi nyata dari pemerintah? Apalagi Presiden Joko Widodo telah turun langsung untuk mengecek ketersediaan minyak goreng dan memerintahkan jajarannya untuk langsung menuntaskan masalah tersebut. Ini jadi pemandangan yang jamak ditemui dalam beberapa waktu terakhir. Meski pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berulang kali berjanji pasokan minyak murah, aman, dan bisa tersedia di pasaran, realita di masyarakat berkata lain. Di pasar tradisional berbagai daerah, warga terutama kaum ibu rela antri demi mendapatkan minyak goreng lewat berbagai operasi pasar yang digelar sejumlah pihak. Jaringan minimarket jika pun ada harganya naik 2 kali lipat. Ini memicu demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur. Aksi yang berujung ricuh ini menuntut turunnya harga minyak goreng dan pencopotan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Alternatif solusi dibahas Presiden Joko Widodo bersama perwakilan petani sawit didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, Jakarta. Rabu lalu, Jokowi juga mendorong koperasi sawit swadaya untuk memproduksi minyak goreng agar tidak langka dan dijangkau dengan harga murah. Adalah rencana untuk bagaimana mendorong koperasi petani swadaya untuk memproduksi minyak goreng sehingga minyak goreng tidak lagi langka seperti sekarang dan bisa diakses secara murah dan mudah oleh masyarakat luas. Juga untuk berdiskusi dengan para koperasi di mana nanti akan kita bikin satu model untuk petani bisa memproduksi minyak goreng. Ini biasanya minyaknya banyak, Mas. Tapi karena minyak mahal jadi harus pilih-pilih, gorengnya sedikit-sedikit. Goreng membuat resah masyarakat. Magni Sindor, salah satunya pemilik warung kecil di Semarang, Jawa Tengah ini harus putar otak mengubah menu demi menghemat penggunaan minyak dan mengurangi kerugian. Ia berharap Presiden Joko Widodo bisa mengatasi langsung masalah ini. Biasanya saya goreng dulu karena minyak mahal. Saya kalau dagang ini jadi nggak untung. Jadi akhirnya kita rebus dulu biar bisa ada untungnya. Pak Jokowi yang terhormat, saya tidak pernah meminta apa-apa dengan Bapak. Tapi saya meminta masyarakat ini dibuat tenang dan dibuat nyaman agar harga minyak bisa turun kembali seperti semula. Saya yakin Bapak bisa mengatasi hal ini karena saya kalau bilang minta sama Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri juga belum bisa mengatasi. Masyarakat ini pun langsung didengar oleh Presiden Joko Widodo. Pekan lalu, Presiden turun gunung untuk menginspeksi stok minyak goreng. Sejumlah lokasi pasar swalayan di Yogyakarta diselah kunjungan kerjanya. 2 hari kemudian, Presiden memanggil jajarannya di istana termasuk Menteri Perdagangan dan Kapolri untuk membahas kebijakan distribusi harga minyak goreng sawit.
Setidaknya ada 3 hasil pertemuan itu. Yang pertama, menetapkan harga minyak goreng curah Rp14.000 per liter, diikuti dengan subsidi minyak curah dan penyesuaian harga minyak goreng kemasan dengan harga keekonomian. Kapolri memastikan amannya distribusi di pasaran. Tak lama kemudian stok mulai tersedia, tapi harganya melambung 2 kali lipat mencapai Rp45.000 hingga Rp52.000 per 2 liter di sejumlah daerah. Lalu pertanyaan yang muncul kemudian, apa benar ada mafia seperti kata Mendag atau akibat lemahnya regulasi Akan menyerah pertanian? oleh mafia, spekulan, apalagi dalam keadaan tinggi harga-harga tinggi seperti ini. Saya berjanji saya akan bekerja setengah mati untuk memastikan terjadi keadilan yang baik. Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK. Yang harus kita evaluasi adalah apakah peraturan-peraturan pemerintah ini sudah membangun iklim orang berdagang maupun investasi yang baik. Ini yang pemerintah harus mengevaluasi terhadap semua kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturannya. Pengawasan di lapangan harus tetap tegas dilakukan, setidaknya untuk kebijakan subsidi minyak goreng curah agar benar berjalan dan tepat sasaran, serta tidak menambah kusut sengkaru ketersediaan minyak goreng di masyarakat. Menindak tegas jika benar ada dugaan mafia di balik langka dan mahalnya minyak goreng. Apapun latar alasan yang disampaikan oleh para pemangku kebijakan, hal yang ditunggu masyarakat tentunya stabil dan ketersediaan pasokan minyak goreng hingga kebutuhan pokok lainnya, apalagi Ramadan tinggal sepekan. Yang biasanya harus dijaga jangan sampai harga komoditas drastis naik merangkak tinggi. Saya Ian Maulana, pamit undur diri. Berita selanjutnya, pemerintah memastikan akhir tahun ini akan mulai dilakukan vaksinasi terkait wabah COVID-19. Banyak 3 juta warga diharapkan akan menerima vaksin tahap awal tersebut. Namun pemberi vaksin tersebut akan diprioritaskan kepada mereka yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya kepada dokter, perawat, dan lain sebagainya. Berikut ulasan dari Suami Klinik dengan saya Ian Maulana. Kembali mengupdate informasi terkait vaksin yang dapat diharapkan menjadi obat mujarab untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ketua Komite Penanganan COVID-19 Airlangga Hartanto menyebutkan pada akhir tahun ini akan masuk 3 juta dosis vaksin. Namun sebelum diberikan keamanan yang melalui BPOM, akan tetapi pada tahap awal proses vaksinasi terhadap warga yang bergerak di bidang kesehatan seperti dokter dan perawat, di bidang pelayanan publik, dan berikutnya kepada anggota masyarakat yang rentan terkena COVID-19. Saat ini telah membuat ritme vaksinasi. Informasi selanjutnya akan disampaikan saat vaksin sudah tersedia, termasuk harga vaksin bagi masyarakat yang akan melakukan vaksinasi secara mandiri. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam program Warsikin. Saya Ian Maulana dengan seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat bertugas dan selamat beraktivitas. Salam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.